Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Kominfo mulai menggaungkan kampanye digitalisasi UMKM jelang Kernas BBI 2023 yang akan diselenggarakan di Kalimantan Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kominfo sebagai co-campaign leader akan membantu Kalimantan Utara dalam menyediakan ruang digital bagi para pelaku UMKM yang merupakan bagian dari percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Government Public Relation terus berupaya memberikan perluasan akses jangkauan diseminasi informasi terkait kebijakan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya dalam mengkampanyekan Kernas BBI 2023 di Kalimantan Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kominfo sebagai co-campaign leader akan membantu Kalimantan Utara dalam menyediakan ruang digital bagi para pelaku UMKM yang merupakan bagian dari percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP Kominfo, Septriana Tangkari dalam acara Digitalog Izin Usaha Lancar UMKM Berdesain mengungkapkan, akses digital untuk pendaftaran nomor induk berusaha menjadi akses penting untuk memudahkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya. Melalui Road to Show BBI 2023 di Kalimantan Utara, Septriana juga mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung penguatan UMKM di Indonesia, terutama di Kalimantan Utara, dalam mempermudah akses pasar maupun memperluas jaringan bisnis melalui digitalisasi. Dan pada bulan April 2023 nanti Kementerian Kominfo akan bertindak sebagai co-campaign untuk Gernas Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Kaltara. Dan ini juga adalah suatu kolaborasi kita karena kemarin Kominfo sudah melakukan di daerah NTT, itu khususnya di Labuan Bajo. Dan pada tahun 2022 kemarin kami melakukan di Papua, dan tahun ini kita bersama-sama dengan teman-teman atau masyarakat Kaltara, khususnya Provinsi Kaltara, kita bisa melakukan Bangga Buatan Indonesia yang ada di sini. Pemerintah resmi menandatangani surat keputusan bersama 3 menteri tentang perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Pada SKB tersebut tertuang cuti bersama Idul Fitri dimulai pada 19 hingga 25 April 2023. Pemerintah resmi memutuskan libur dan cuti bersama Idul Fitri dimulai dari tanggal 19 hingga 25 April 2023. Keputusan ini disampaikan setelah pengesahan atas perubahan surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023. Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan alasan pemerintah memajukan waktu cuti bersama Lebaran 2023 demi menghindari adanya penumpukan massa pada saat mudik Lebaran. Pertimbangan menggeser tanggal cuti bersama dan menambah 1 hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga dapat menghindarkan dari penumpukan massa pada puncak mudik yang waktunya diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 2023 yakni 21 April 2023. Pasalnya, dari survei Kementerian Perhubungan jumlah pemudik tahun ini diperkirakan 123 juta orang lebih banyak dari tahun kemarin yang hanya sekitar 85 juta orang. Berkenaan dengan itu, Muhadjir menyatakan bahwa Menteri Pan-RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama telah melakukan penandatanganan atas perubahan SKB 3 Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023. Kemudian saya mohon seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan assessment secara berkala guna mengantisipasi pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 sehingga pelaksanaan operasional di dalam mengendalikan arus mudik bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan e-booklet Mudik Jelajah Masjid di Indonesia Aja pada momen libur Lebaran 2023 atau Idul Fitri 1444 Hijriah. Melalui booklet ini, Kemenparekraf menyajikan informasi kepada pemudik terkait destinasi wisata yang ada di jalur mudik, terutama masjid-masjid yang memiliki keunikan.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan e-booklet Mudik Jelajah Masjid dengan tagline di Indonesia aja. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jemadu mengatakan bahwa peluncuran e-booklet tersebut merupakan bagian dari program Bangga Berwisata di Indonesia aja yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemudik terkait destinasi wisata yang ada di jalur mudik, terutama masjid-masjid yang memiliki keunikan. Jadi kami mempunyai tujuan, ada 3 tujuan Mas Menteri sebenarnya. Yang pertama, kita manfaatkan momentum mudik ini sebagai suatu kesempatan untuk memberikan informasi sekomprehensif mungkin kepada 135 juta warga Indonesia yang akan mudik terkait dengan informasi-informasi apa saja yang ada di jalur mudik, terutama yang terkait dengan masjid-masjid yang punya selling point, yang punya unique experience. Jadi itu tujuan pertama kami memanfaatkan momentum Lebaran ini. Yang kedua, tujuannya adalah diversifikasi produk wisata kita. Kita tahu bahwa portofolio produk kita ada yang berbasis alam, budaya, dan juga buatan. Nah, ini adalah salah satu produk wisata minat khusus yang kita tahu segmen pasarnya pasti banyak. Oke, bukan saja yang Muslim tetapi juga non-Muslim. Mengapa? Karena ada 8 subtema daripada wisata jelajah masjid ini. Dan yang ketiga, tujuan paling akhir kita ingin menjadi nomor 1 di Global Muslim Travel Index. Saat ini kita nomor 2. Kita dengan persiapan yang ini, kita yakin sekali kita akan bisa menjadi nomor 1 nanti ke depannya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Wisata Minat Khusus Kemenparekraf Itok Parikesit menambahkan, dengan pertimbangan dari berbagai kebutuhan pasar, Kemenparekraf juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah. Kanwil Kementerian Agama, e-booklet ini telah merangkum 27 masjid dengan potensi wisata yang telah diseleksi melalui proses self-assessment yang diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut melalui e-katalog yang merangkum 230 masjid di Indonesia. Sebetulnya kan saat ini kita mempunyai e-booklet berisi 27 masjid berbasis destinasi wisata. Sebenarnya nanti akan dikembangkan menjadi e-books yang sebetulnya kita sudah mengasesmen bahwa ada 230 masjid di Indonesia yang berbasis destinasi wisata, Mas Menteri. Jadi nanti ketika ini dikembangkan, diharapkan 230 masjid dari 13 provinsi ini bisa menjadikan sebagai e-book besar dalam rangka menunjang kegiatan pariwisata minat khusus. Di samping itu juga akan menunjukkan potensi-potensi wisata minat khusus lainnya selain masjid, Mas Menteri. Itu, Mas. Terima kasih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sangat mengapresiasi adanya e-booklet ini karena selain dapat meningkatkan nilai jual yang akan mendorong pergerakan ekonomi, diluncurkannya e-booklet ini juga dinilai sangat tepat bagi para pemudik untuk memilih masjid yang ingin disinggahi dalam perjalanan mudik. Terlebih, mobilitas wisatawan di masa libur Lebaran tahun ini diperkirakan akan mencapai angka 125 juta hingga 130 juta pergerakan. Dan ini smart banget sih ya, karena masjid kan orang juga selama mudik itu kan perlu istirahat, perlu sholat, perlu rehat, dan masjid-masjid ini nanti bisa dipaket sebagai suatu selling point dan akan mendorong pergerakan. Kementerian Dalam Negeri berencana meluncurkan aplikasi Sipantau. Aplikasi ini memiliki kelebihan mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan pemilu secara lebih cepat, memiliki ruang kelengkapan dokumen, serta mampu untuk memantau aktivitas dan tanggung jawab dari masing-masing daerah. Menjelang pemilu serentak 2024, Kementerian Dalam Negeri akan meluncurkan sistem pemantau bernama Sipantau yang menunjang kegiatan dan perkembangan politik di daerah. Kemendagri meyakini teknologi menjadi solusi dalam mengawal kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024. Aplikasi Sipantau memiliki kelebihan mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan pemilu secara cepat, memiliki ruang kelengkapan dokumen, mampu memantau aktivitas dan tanggung jawab masing-masing daerah, serta memiliki daya pantauan wilayah yang luas. Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini masih melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya terkait penggunaan aplikasi Sipantau dan pengawasan pemilu. Dengan harapan nanti ketika kawan-kawan provinsi, Kesbangpol provinsi melaksanakan koordinasi ini, Bapak Ibu di kabupaten kota bisa meresponnya dengan positif. Kedua, kepada Bapak Ibu penyelenggara, mohon dukungannya juga. Apapun masalahnya koordinasikan sehingga tim kami di lapangan, di provinsi, kabupaten kota bisa melaporkan ini. Misalnya nanti ada masalah dengan dukungan untuk terkait dengan kesehatan, segala macamnya bisa kita koordinasikan lebih luas ke tingkat kementerian lembaga yang bertanggung jawab supaya
permasalahan-permasalahan yang lama itu tidak terulang kembali atau muncul permasalahan-permasalahan baru. Pemirsa tetaplah bersama kami karena Kominfo Newsroom akan kembali sesaat lagi.